Wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SPP yang telah dibuat. Kita akan langsung login ya. Di sini saya akan login sebagai admin. Oke, nah ini adalah halaman utama. Oke, di halaman utama ini saya jelaskan dulu di sebelah kiri. Di sini ada dashboard, menunya ya, pembayaran SPP, master data. Di dalam master data ada data admin, tahun ajaran, data kelas, dan data siswa. Kemudian di pembayaran ada jenis pembayaran dan riwayat pembayaran. Kemudian ada lulus dan kenaikan, ada kenaikan kelas, ada kelulusan. Kemudian ada backup dan restore. Di sini ada backup database, restore database, kemudian backup ke email. Nah, nanti mungkin untuk backup ke email kita akan minta akun emailnya. Kemudian ada pengaturan profil sekolah, kemudian ada pengaturan aktivitas. Kemudian ada ekspor data Excel, import data Excel, kemudian ada keuangan. Keuangan di dalamnya ada data pemasukan dan data pengeluaran. Nah, di sini juga ada keuangan kas, ada riwayat aktivitas. Di laporan sendiri ada laporan admin, jenis pembayaran, laporan kelas, laporan kelulusan, laporan kenaikan kelas, laporan pembayaran, pengeluaran, pemasukan, profil sekolah siswa tahun ajaran. Jadi semuanya kita bisa dicetak. Oke, nah untuk yang di atas sendiri di sini kita ada shortcut menu untuk pencarian langsung ke siswanya, nanti akan diarahkan ke kelas. Ada SD, SMP, kemudian ada SMA seperti ini. Kemudian di sini ada informasi logout. Untuk di paling atas ini, di sini hanya untuk kalau kita mau langsung preview full screen, ada reload juga. Ada juga untuk minimize dan ada juga untuk close. Oke, seperti itu. Nah, kita akan langsung saja akan bahas di dashboard ini ada apa saja. Di dashboard ini ada seperti dilihat ada sambutan seperti ini. Selamat siang admin, kemudian ada informasi SD, data siswa, kelas, pemasukan, pengeluaran, saldo kas. Oke, yang kita inputkan di sini baru SD ya. Jadi memang yang sudah ada transaksi itu di SD. Kemudian SMP ini silahkan input sendiri nanti datanya. SMA juga silahkan input sendiri. Kemudian ada grafik, ini adalah grafik database. Itu berapa jumlah database-nya. Itu akan ditampilkan di sini. Oke, mungkin kita langsung ke pembayaran SPP, bagaimana prosedur pembayarannya. Seiring ini nanti kita akan bahas dari mana sumber data ini, di inputnya di mana. Contohnya di sini ada data sekolah ya, ada data sekolah, ada SD, kemudian ada SMP, kemudian ada SMA seperti ini. Kemudian data ini didapat dari data pengaturan. Pengaturan di sini ada pengaturan sekolah. Oke. Nah, ini bisa diinputkan data sekolahnya. Kemudian untuk profilnya ada di profil. Oke. Ini profil sekolahnya. Jadi yang keluar di sini berdasarkan data pengaturan yang telah kita tambahkan tadi. Kalau sudah ditambahkan dia akan masuk di sini. Oke, kemudian kita akan masuk ke SD langsung seperti ini. Pilih sekolah. Kemudian akan keluar kelasnya. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Nanti silahkan inputkan sendiri kelasnya ini sesuai dengan seharusnya ya, seperti apa yang telah terrealisasi itu silakan input di sini. Kemudian kita akan pilih kelas seperti ini. Nah, kemudian dipilih kelas di sini ada data pembayaran ya. Di sini akan keluar tagihan sebenarnya. Di sini ada tagihan, kita bisa cetak tagihannya. Kemudian di sini adalah detailnya. Contoh di sini Agus Setiawan, total tagihannya sekian, total bayarnya sekian, total sisanya sekian. Oke, seperti ini. Kemudian ini yang kedua, kalau kita mau filter, kita bisa filter. Contohnya di sini saya ingin mengcopy niche ya. Kita bisa pilih niche di sini. Kita paste, kita cari seperti ini, maka akan terfilter satu orang saja. Tapi kalau kita kosongkan seperti ini, dia akan menampilkan seluruh kelas. Oke, tagihannya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk transaksi. Nah, sebelum untuk transaksi saya jelaskan dulu untuk data siswa di sini itu menginputkannya ada di master data. Di sini ada data siswa. Kemudian untuk kelasnya itu ada di data kelas. Nah, untuk tahun ajaran yang ada di sini itu diinputnya di tahun ajaran. Saya akan buka sekilas. Di sini data siswa. Oke, kemudian ada data kelas. Nah, ini untuk kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4. Kemudian ada data tahun ajaran. Nah, yang aktif itu 2019-2020. Oke, saya kembali lagi yang tadi seperti ini. Kemudian untuk jenis pembayaran di sini itu dapat disetting di pembayaran kemudian jenis pembayaran. Nah, di sini ada jenis pembayarannya, ada uang pendaftaran, uang pembangunan, uang perawatan gedung dan sebagainya. Ini silahkan custom dengan sesuai kebutuhan.
Oke, nah di sini pembayarannya ada dua jenis. Yang pertama itu pembayaran yang langsung dibayarkan langsung ya, seperti ini. Ada juga yang sistem pembayarannya itu 12 kali, atau di sini dibilangnya per bulan ya. Kita sebutnya per bulan. Jadi dibayar 12 kali. Oke. Di sini hanya sebagai sampel. Oke. Jadi di sini kita sudah ada transaksi ya. Kita akan coba cari yang belum ada transaksi. Contohnya yang ini, Alif Rizky. Kita akan coba bayar si Alif Rizky ini. Di sini ada uang pendaftaran, uang pembangunan ya, seperti ini ya. Kita akan coba, contohnya kita mau uang pembangunan nih contohnya. Kemudian kita proses bayar. Oke, di sini akan jadi pembayarannya adalah uang pembangunan, itu 1 juta. Nah, selain itu kita juga bisa memilih pembayaran lain langsung di sini ya. Jadi bisa multi transaksi. Contohnya di sini pembangunan, kita bisa pilih yang lain. Kalau sudah semuanya udah nampil, baru kita klik bayar. Contohnya kita mau bayar uang pembangunan biar kita nampak perubahannya. Kemudian kita bayar. Nah, kita cek tadi di sini si Alif Rizky. Nah, ini ya, uang pembangunan sudah lunas. Kalau kita mau mencetak kwitansi, itu bisa klik di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah kwitansi pembayarannya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kita tadi pilih adalah SD, maka yang keluar di sini adalah SD. Kemudian ada alamat sesuai dengan data profil. Kemudian nomor transaksi ini sesuai dengan transaksi yang ada di aplikasi. Kemudian ada kwitansi pembayaran sudah terima dari namanya Alif Rizky tadi ya. Alif Rizky. Kemudian sejumlah 1 juta rupiah, terbilangnya 1 juta rupiah. Keterangannya pembayaran melalui bendahara SD Sekolah Islam Terpadu Samawa Cendekia untuk transaksi pembayaran uang pembangunan dengan nomor pembayaran sekian. Oke. Nah, oke, ini semua diserahkan oleh Alif Rizky kemudian diterima oleh bendahara. Oke, seperti ini. Ini ya format dari kwitansinya. Kemudian kita akan coba untuk jenis pembayaran yang dibayarkan, maaf tadi mana? Ini ya. Nah, ini ya Alif Rizky ya. Ini jenis pembayaran yang dibayarkan per bulan atau 12 kali. Contohnya ini ya, 100.000. Kita akan coba proses bayar. Nah, itu akan ada informasi seperti ini. Nah, oke, silakan input tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal pembayaran siswa. Contohnya gini ya, kita inputkan Januari, Februari, Maret. Yang ini dibayarkan anggaplah tanggal 29, tanggal 30, kemudian ini tanggal 2. Seperti ini. Nah, baru kita klik proses bayar yang di checklist. Nah, itu akan ada informasi Januari, Februari, Maret, total pembayaran adalah 300.000. Oke, selesai. Nah, ini jenis pembayaran yang dibayarkan sebanyak 12 kali. Nah, kalau kita cek di Alif Rizky tadi, nah ini dari 12 kita telah bayar 3, berarti sisa pembayaran 9 kali lagi. Kalau kita proses bayar seperti tadi, maka yang Januari, Februari, Maret itu akan langsung berwarna hijau, keterangannya lunas. Kemudian yang sisanya ini masih bisa dibayarkan. Nah, oke, seperti itu. Oke, ini jadi langsung transaksinya tadi, Alif Rizky tadi ya, ini itu akan masuk berapa jumlah pembayarannya. Contohnya total tagihnya adalah 7.950.000. Kemudian total yang telah dibayarkan itu 1.300.000. Kemudian total sisanya adalah 6.650.000. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah transaksi pembayarannya. Nah, oke, kemudian kita akan lanjut lagi di sini di bawahnya ada data admin. Nah, ini untuk menginputkan admin ya. Super admin dan sebagainya, silahkan inputkan sendiri. Data tahun ajaran kita bisa set mana yang akan digunakan. Kemudian ada data kelas. Oke, ini data kelasnya, tinggalkan input sendiri sesuai dengan sekolahnya. Oke. Kemudian ada data siswa. Nah, data siswa nanti ada fitur importnya ya. Oke, seperti ini. Nah, itu kita bisa ditambahkan manual kalau kita mau menambahkan datanya secara manual. Atau kita mau mengedit, ya silahkan diedit seperti ini. Kemudian siswa sudah, master data, kemudian pembayaran, jenis pembayaran yang tadi sudah kita bahas ya. Pembayarannya ini bisa disetting di sini. Kita tinggal klik tambah, ya, sekolah mana, kemudian kelas berapa, pembayarannya apa, biayanya berapa, kemudian per bulan, per semester, per tahun sekali atau seperti apa. Kemudian ada riwayat pembayaran. Ini adalah riwayat pembayarannya. Oke, seperti ini.
Kemudian ada lulus dan kenaikan kelas. Contohnya di sini kenaikan kelas ya. Nah, seperti ini, itu sistemnya buat kenaikan kelas. Kita tinggal pilih contohnya yang SMP, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Oke, seperti itu tahun ajaran 2019-2020. Seperti tinggal kita proses, nanti akan diproses. Contohnya seperti ini ya. Ini enggak ada ininya ya. Kelas 1. Oh, SMP nggak ada siswanya, ya SD ya. Nah, seperti ini. Oke, naik ke kelas 2 kita bisa customize di sini. Kalau seandainya memang ada yang nggak mau, ternyata nggak naik kelas, itu bisa kita klik di sini dan kita edit statusnya kembali ke kelas 1. Nah, ini yang tanda X ya. Yang sini berarti sudah berhasil naik kelas semua. Oke, klik selesai. Kemudian kalau kelulusan juga sama. Kelulusan itu kita tinggal buat kelulusan. Oke, sama juga ya prosesnya. Kita tinggal pilih SD, SMP, kemudian kelasnya. Otomatis kelasnya itu yang paling bawah ya. Ini yang dikatakan lulus. Kemudian backup dan restore. Kalau backup itu seperti ini. Nah, langsung diproses ya, langsung diproses. Oke, sesuai dengan jam terakhir di backup semuanya, baru bisa kita download. Kalau kita mau download, nah itu langsung di download seperti ini. Kemudian restore-nya seperti ini, restore database. Nah, choose file yang tadi dan kita restore seperti itu. Kemudian kalau backup to email ini sedikit beda. Ini backup, kembali backup ulang. Oke. Kemudian kirim email. Nah, kirim email ini nanti baru kita harus menyiapkan email yang sebagai pengirim itu di program. Kemudian penerima bisa kita ketik sendiri di sini, penerimanya itu siapa. Oke, seperti itu ya. Nanti tinggal kirim dan akan masuk ke email. Kemudian ada pengaturan, ada data profil, oke. Data sekolah. Oke, ini data sekolahnya. Kemudian ada data pengaturan aktivitas, oke. Pengaturan aktivitas ini nanti kalau ada pemantauan ya, atau riwayat aktivitas, contohnya di sini aktif lah superadmin, statusnya aktif, berarti ini selama kita klik-klik tadi itu akan tersimpan di data riwayat aktivitas. Tapi kalau kita edit kemudian kita nonaktifkan, maka tidak akan ada rekaman atau riwayat aktivitas seperti itu. Import Excel, di sini saya sudah siapkan contoh format upload. Jadi sebelum upload itu kita harus mempersiapkan dulu format contohnya. Karena kalau seandainya sembarangan nanti formatnya itu akan berbeda. Sedangkan format yang mendukung itu ada XLS. Ini ya contohnya ya, contoh format yang bisa diinputkan. Ini tinggal dihapus nanti dan diisi, tapi nama, NIS, alamat ini jangan dihapus. Jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian pilih dia itu ada di kelas sekolah mana dan ada di kelas mana. Proses import. Nah, untuk file yang mendukung itu ada XLS, ODS, kemudian CSV. Kalau yang baru XLSX kalau nggak salah ya, untuk Excel itu juga support juga. Kemudian keuangan, di sini ada data pemasukan. Nah, pemasukan ini beda dengan yang pembayaran tadi. Nah, ini pemasukan dari faktor eksternal ya. Jadi mungkin ada pemasukan lain tapi bukan dari pembayaran SPP atau pembayaran sekolah. Itu nanti akan masuk ke data pembayaran. Tapi nanti untuk total transaksi itu diambil dari keduanya. Kemudian ada data pengeluaran, itu saja pengeluaran yang dilakukan, itu bisa kita pilih itu di sekolah SD, SMP, SMA, kemudian jumlahnya berapa dan keterangannya berapa, klik simpan, itu nanti akan menampilkan seperti ini ya. Oke, pembelian buku, pembelian spidol dan sebagainya. Kemudian akan masuk ke data keuangan. Di sini pembayaran SPP yang di dashboard, yang di dashboard ini maksudnya rekapannya ini itu akan sama dengan yang ada di sini, keuangan kas. Oke, di sini kita siapkan data warehouse. Data warehouse ini jadi terkadang memang bisa kita ambil total itu langsung dari query gitu. Kita langsung ambil totalnya sekian. Tapi terkadang kita khawatir ada perubahan, seperti ada yang dihapus datanya atau seperti apa. Jadi kita bisa simpan. Nah, ini maka kalau kita sudah kita klik simpan, maka kalau ada perubahan nanti di datanya, ternyata ada yang data yang dihapus atau sebagainya, itu di sini dia tidak akan berpengaruh seperti itu. Nah, tetap totalnya adalah total yang sudah kita simpan. Nah, ini adalah data warehouse. Nah, ini SMP, SMA belum ada data, nanti silahkan diinputkan.
Kemudian reward aktivitas. Nah, ini reward aktivitas ya. Jadi selama kita klik-klik tadi itu ada di sini. Oke, ini ada 126 riwayat. Riwayat yang disimpan itu sebenarnya hanya IP, kemudian menggunakan hak akses apa dan halaman apa yang dibuka, seperti itu. Contohnya seperti ini, tadi ada restore, kemudian kita buka email tadi ya, kemudian ada profil, kita buka data sekolah dan sebagainya, seperti itu. Nanti kalau kita mau hapus, tinggal hapus semua riwayat. Kita sediakan hapus semua riwayat karena terkadang riwayat ini memakan database yang besar ya. Karena aktivitas kita terkadang mondar-mandir di aplikasi, jadi riwayatnya tersimpan dan itu nanti buat bengkak datanya. Untuk laporan di sini laporan admin seperti ini. Nah, di sini kalau admin ini kan dia nggak ada tanggal. Kalau nggak ada tanggal jadi cuma ada berdasarkan ya. Kalau mau print preview ya langsung print preview seperti ini. Oke, ini alamatnya. Kemudian kalau seandainya dia mau pakai filter bisa juga seperti kita tinggal filter di sini. Data admin ya. Sepertinya admin kadang nggak di print. Jenis pembayaran habis jadi di print seperti ini. Kita bisa cek per kelas contohnya. Oke, ID kelas 1. Nah, kita cek pembayaran berapa aja, karena kalau sudah banyak nanti SD, SMP, SMA itu bisa banyak, jadi kita sediakan filter di sini. Nah, oke, berdasarkan ID kelasnya berapa yang ingin ditampilkan. Kemudian kelulusan. Nah, kelulusan juga bisa kita print kalau kita mau nengok data kelulusan seperti ini. Oke, ini masih data atas, nanti silahkan dikosongkan datanya. Data kelas bisa di print juga. Kelas, kelulusan, kenaikan, kurang lebih sama ya. Pembayaran, pembayaran seperti ini. Nah, khusus untuk pembayaran di sini karena dia ada tanggal bayar itu bisa dicetak per periode. Oke, nah seperti ini ya. Kalau sini tanggalnya 2 Juli ya, 2 Juli semua ya. Di sini ada totalnya. Oke, seperti ini. Tahun ajarannya 2019-2020. Oke, seperti itu. Kita bisa filter di sini atau kita mau cari berdasarkan ID kelas atau yang lainnya bisa juga kita filter. Kita bisa print atau kita mau ekspor Excel seperti ini. Klik tinggal langsung download. Semuanya bisa ini berfungsi. Atau kita mau print langsung terhubung ke printer seperti ini. Jadi semuanya itu juga sudah terhubung ke printer. Ini nanti kita coba maksimalkan. Di sini ada yang perlu diubah ya. Di sini seharusnya dia mengambil dari pengaturan sekolah. Nah, nanti sebelum dikirim saya akan edit sedikit. Di sini ada yang perlu diedit sedikit. Kemudian selain itu pengeluaran juga ada juga reviewnya seperti ini. Jadi pengeluarannya 1.230.000. Kemudian yang terakhir itu kemudian ada pemasukan. Kita print bisa juga seperti ini, kurang lebih sama. Kemudian ada data sekolah, tahun ajaran siswa. Jadi tinggal dipilih yang mana yang kira-kira ingin dicetak ya. Kita sediakan semuanya tergantung dari kebutuhan. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk shortcutnya sendiri di sini kita tambahin kalau kita mau cepat sebenarnya, tapi kurang lebih ya sama juga. Ini yang pertama SD ada 154 siswa. Kita tinggal klik SD. Kelas berapa seperti tadi ya. Jadi kalau kita mau akses bisa juga lewat sini atau melalui tombol juga sepertinya sama aja. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Mungkin kalau ada bisa dicek terlebih dahulu kiranya ada penambahan atau pengurangan sebelum nanti aplikasi akan dikirimkan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.